Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afnan dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Fahira, selaku moderator perwakilan dari kelompok HG3 pada presentasi kali ini yang akan membahas mengenai topik pemicu demokrasi Pancasila saat pandemi. Next. Anggota kelompok HG3 yaitu pertama Alia Fahira, saya sendiri, kedua Sylvia Putri, ketiga Rafika Insani, keempat Cinta Rizkia, dan kelima Farhan Zaki. Next. Selanjutnya kita akan langsung memasuki bab pendahuluan. Survei SMRC menemukan bahwa komitmen publik terhadap demokrasi masih cukup tinggi. Survei tersebut mengungkap bahwa 71% responden sejalan dengan pernyataan walau tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik bagi negara kita. Pernyataan tersebut merupakan salah satu indikator untuk melihat komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Survei terakhir sebelum pandemi, 80% publik merasa komitmen dengan demokrasi. Namun di awal pandemi, pada Maret 2020, angkanya turun menjadi 56%. Di dalam demokrasi terkandung kepentingan individual, kelompok, dan publik atau masyarakat umum. Latar belakang sosial budaya masyarakat akan sangat menentukan bagaimana proses demokrasi berlangsung. Bagi bangsa Indonesia, faktor keseimbangan dalam melihat pentingnya individu sebagai unsur masyarakat dan masyarakat hanya akan ada karena ada individu. Keduanya dianggap sebagai dua entitas yang berhubungan, oleh karenanya hubungan serasi keduanya diharapkan terus berlangsung secara fungsional. Next. Selanjutnya ada poin-poin penting dalam demokrasi Pancasila atau bisa kita sebut dengan poin-poin LSPB. Yang pertama ada demokrasi Indonesia, yang kedua negara hukum dan HAM, yang ketiga wawasan Nusantara, dan yang terakhir ketahanan nasional. Next. Yang pertama ada demokrasi Indonesia yang akan dijelaskan oleh Sylvia Putri. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ciri-ciri demokrasi. Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, memilih perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Tujuan dari demokrasi yaitu, secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan demokrasi secara umum beserta penjelasannya. Yang pertama, ada kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Dan yang kelima, mencegah perselisihan. Dalam suatu negara, demokrasi setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai.
Selanjutnya ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun dalam kebanyakan kasus, presiden adalah raja yang lemah atau pemimpin resmi. Selanjutnya ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Selanjutnya ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi berbagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Selanjutnya ada demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden memilih secara langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Selanjutnya ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kuasa pemerintah dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Materi selanjutnya adalah wawasan Nusantara yang akan dijelaskan oleh saya. Berikut adalah beberapa pengertian dari wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut Munajat Nusa Putro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Berikut adalah fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi untuk kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan politik, wawasan kewilayahan, satu kesatuan pertahanan dan keamanan, konsep ketahanan nasional, dan wawasan pembangunan. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan rasa cinta tanah air atau yang disebut dengan nasionalisme dari semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Tujuan tersebut dinyatakan dengan tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, suku bangsa atau daerah, dan agama. Dasar hukum wawasan Nusantara sebagai berikut. TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Asas-asas wawasan Nusantara sebagai berikut. Asas solidaritas. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Asas kejujuran. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Asas kesamaan tujuan. Mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama mengusir para penjajah. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang terakhir adalah asas kerjasama. Kebersamaan dan gotong royong ini akan menggunakan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan. Baik, selanjutnya saya Franza Gramatila akan melanjutkan materi yang bertemakan negara hukum dan hak. Bisa di next. Apa sih yang disebut dengan negara hukum? Negara hukum atau istilahnya itu the rule of law adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar atau melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman dikarenakan dianggap melanggar hukum. Sebuah negara hukum juga dapat dikenali dengan ada ciri-ciri negara hukum. Bisa di next. Kita memiliki 6 ciri negara hukum. Yang pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang simetris. Yang kedua, hukum sebagai patokan segala bidang. Yang ketiga, sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan yang sangat jelas. Yang kelima, adanya peradilan pidana atau perdata. Dan yang terakhir, legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Bisa di next. Dan kita memiliki tujuan dari negara hukum berdasarkan rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung hakikat dan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan melalui aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945, pembatasan kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui sistem demokrasi atau negara yang berdaulatan rakyat akan melahirkan sistem demokrasi. Prinsip-prinsip negara hukum. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang, presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain, eksekutif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia dalam pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya kita akan membahas hak asasi manusia. Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau bisa kita dengar sebagai HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja sehingga sifatnya universal. Next, tujuan terciptanya hak asasi manusia menurut Panji Setiojo dalam buku Pendidikan Pancasila tahun 2006, tujuan HAM adalah mempertahankan hak-hak dasar manusia mutlak dimilikinya sebagai individu sejak lahir hingga meninggal. Adapun hak dasar yang dimaksud antara lain hak kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, membeli dan menjual sesuatu, hak mendapatkan perlakuan yang sama atau adil dalam hukum, serta hak memilih dan dipilih. Dalam buku Relasi dengan Sesama tahun 2002 karangan Antonius atau Sokhigea dan kawan-kawan dituliskan bahwa tujuan HAM adalah mempertahankan hak warga negara dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Pelaksanaan HAM juga ditunjukkan untuk mendorong bertumbuhnya dan berkembangnya pribadi setiap manusia dalam suatu negara. Dan kita memiliki beberapa jenis HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua ada hak asasi politik. Hak ini terkait dengan kehidupan berpolitik seseorang. Yang ketiga ada hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada hak asasi ekonomi. Hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dan dalam memanfaatkan sesuatu. Yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapatkan perilaku yang sama dalam tata cara pengadilan. Yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisa mendapatkan pengajaran atau pengembangan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Baik, materi selanjutnya yang akan saya paparkan adalah mengenai ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa yang di dalamnya tergantung kekuatan dan keteguhan yang mampu menyeimbangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang berasal dari luar maupun dalam negeri, baik yang sifatnya ancaman itu langsung membahayakan ataupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Lalu, apa sih tujuan dari ketahanan nasional? Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengatur diri. Lalu ada unsur pembentuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional terbentuk karena adanya beberapa unsur yang disebut dengan Astagatra. Astagatra ini terdiri lagi dari 3 unsur alamiah, yaitu Trigatra, dan 5 unsur sosial, yaitu Pancagatra. Next. Lalu bagaimana cara mewujudkan ketahanan nasional? Ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan upaya bela negara. Nah, bela negara ini itu kan identik sama militarisme ya, tapi nggak melulu ketahanan nasional itu dilakukan secara militarisme. Bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun secara non-fisik. Secara non-fisik, bela negara dilakukan dengan angkat senjata oleh para TNI. Sementara secara non-fisik, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pelajari pendidikan kewarganegaraan. Karena dengan belajar kewarganegaraan, diharapkan warga Indonesia mampu memahami nilai-nilai dasar warga negara dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari, sehingga warga Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan, konflik, dan isu-isu yang ada di masyarakat, sehingga negara Indonesia akan memiliki ketahanan nasional yang kuat. Baik, selanjutnya ada refleksi kelompok terhadap topik LSPB. Setelah dilakukannya diskusi pada materi tersebut, anggota kelompok HG3 jadi lebih memahami demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia, terutama di masa pandemi ini. Jadi lebih memahami juga pentingnya menerapkan demokrasi pada kehidupan sehari-hari. Next. Kesimpulannya adalah, dalam prakteknya diharapkan jiwa demokrasi akan dapat dilaksanakan selaras dengan jiwa falsafah dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Oleh karenanya, konsepsi demokrasi di Indonesia sering disebut dengan demokrasi Pancasila.
yaitu wajah demokrasi sebagaimana yang secara umum dipahami tetapi dalam pelaksanaannya tetap dalam kerangka nilai-nilai falsafah bangsa. Dengan demikian, peranan demokrasi terhadap stabilitas pertahanan nasional di Indonesia akan menuju perubahan yang lebih baik jika sistem yang diterapkannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kondisi pandemi ini harus senantiasa diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masalah-masalah yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Next. Dengan ini saya akhiri presentasi dari kelompok HG3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.